Dan pemirsa, kita sudah bergabung bersama Alvin Syahputra di Aceh Tamiang untuk mengetahui situasi di sana. Alvin, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, Siena dan juga pemirsa, memang sudah hampir 1 bulan memasuki pasca bencana terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor. Memang dari pemerintah sendiri terus melakukan upaya pemulihan untuk nantinya pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh ini. Dan tempat saya mengabarkan, Siena, saat ini berada di pesantren Darul Muklisin yang berada di Kampung Tanjung Karang. Memang untuk pesantren ini, saya memperlihatkan kepada Anda, hari ini memasuki hari kelima. Untuk pesantren sendiri sedang dilakukannya proses pembersihan menggunakan alat berat. Nah, pemirsa bisa melihat untuk saat ini memang dari kayu-kayu sudah dibersihkan, sudah hampir 40% untuk kayu gelondongan ini diangkat menggunakan alat berat karena memang untuk pembersihan kayu ini terus dikebut hingga nantinya pekerjaan ini akan dilakukan hingga malam nanti pada pukul 12 malam. Dan untuk alat berat ini dikerahkan puluhan, mulai dari beko dan juga bulldozer yang dikerahkan untuk membersihkan kayu-kayu gelondongan ini. Memang sebelumnya kayu gelondongan ini terbawa arus banjir pada beberapa waktu yang lalu dan berada menumpuk di halaman pesantren ini, yang dimana nantinya untuk kayu gelondongan ini akan dibawa keluar pesantren untuk nantinya dibersihkan ataupun dipotong-potong menjadi kecil agar nantinya mempermudah proses pengangkatan dan juga pembersihan kayu ini. Dan untuk pemulihan sendiri memang terus dikebut oleh pemerintah setempat untuk nantinya pesantren ini bisa pulih ataupun bersih kembali. Dan untuk seperti apa informasi lebih lanjut, kita langsung bertanya kepada Letkol Amito Surya selaku Danyon Zipur 10 TNI. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Alvin. Ya, Pak. Ini kan sudah memasuki hari kelima ya Pak ya. Nah, ini prosesnya seperti apa Pak untuk pembersihan kayu ini nih Pak? Baik, alhamdulillah kemarin kita sudah mulai, ini persis hari kelima. Kita laksanakan pekerjaan ini pagi sampai malam, sampai jam 12 kadang-kadang lebih. Ini ada 22 ekskavator dan 5 doser yang kita kerjakan, termasuk dump truck ada 14. Jadi rencana pertama kami datang, kami identifikasi sampah kayu ini terdiri dari sampah kayu yang kecil dan besar. Bisa disebut pohon kayu yang bisa dimanfaatkan kembali. Sehingga kami putuskan untuk teknis bekerjanya nanti kita pilih yang besar, yang bisa dimanfaatkan kembali kita akan keluarkan. Kemudian kita potong sehingga bisa diangkut dengan dump truck di tempat penampungan sementara yang kita siapkan di ujung perkampungan, yang kemudian akan kita serahkan ke Pemda dan kehutanan yang akan nanti diatur mekanismenya akan dimanfaatkan untuk masyarakat. Adapun target yang kita ambil untuk penyelesaian ini 2 minggu, mungkin lebih kurang 16 hari. Ini sudah harus clear, ini hari kelima, sudah hampir 40%. Kayu-kayu sudah juga ada yang sebagian sudah berada di tempat penampungan. Kemudian sampah yang sisa, yang kayu-kayu kecil akan kita estafet, kita buang ke sisi luar, yang nantinya akan kita tumpuk menjadi tanggul nanti pengaman banjir berikutnya. Sehingga harapannya seluruh halaman ini bisa bersih, halaman pesantren ini bersih, dan di ujung nanti akan ada tumpukan sampah kayu itu yang akan menjadi tanggul yang lebih tinggi. Ketika nanti banjir datang, ya itu akan menjadi pengaman bagi pesantren ini. Termasuk juga kalau kita lihat di sini ada saluran air, ini akan sangat menentukan. Kalau kita lihat sekarang masih ada genangan air, ini kami berupaya saluran ini berfungsi kembali. Kita akan perdalam, kita lancarkan alirannya menuju ke sungai yang ada sekitar jarak 450 meter. Demikian mungkin Pak. Ya, Pak, mungkin sudah memasuki hari kelima Pak. Nah, ini kendalanya apa sih Pak untuk pembersihan pesantren sendiri ini Pak? Kendala yang pertama mungkin air ini Pak. Air ini, kondisi permukaan sungai pasca banjir ini, permukaan air sungai itu menjadi lebih tinggi, sehingga
air yang ada di genangan ini sulit untuk kembali ke sungai, sehingga kita perlu memperdalam sungai ini, sungai aliran kecil ini. Namun ketika debit air meningkat lagi di sungai yang sudah ada, maka kita lihat seperti yang ada di depan kita ini, saluran ini tidak berfungsi, sehingga air yang ada di halaman ini masih tergenang, walaupun tidak terlalu dalam, mungkin hanya 10 sampai 20 cm. Sehingga ini perlu kita atasi, sampah-sampah yang ada lebih cepat kita angkat sebelum debit air naik lagi. Seperti itu ya. Ya Pak, mungkin ini untuk pembersihan kayu ini kan kita tidak tahu ya Pak ya, mungkin apakah ada korban di sini atau tidak. Nah ini antisipasinya seperti apa Pak? Apakah sudah ada menemukan korban-korban jiwa di tumpukan kayu ini? Sejauh ini setelah hari kelima, kami korban jiwa tidak kita temukan. Memang kami sebelum bekerja kita akan screening semua, kita jalan, kemudian kita lihat secara visual, meyakinkan bahwa area kerja kita ini tidak ada jenazah. Kita harapkan sampai nanti selesai tidak ada. Namun kalau memang bangkai hewan ternak ada, kemarin ada 2 ekor yang berupa sapi di depan masjid dengan di sini, itu sudah kita evakuasi. Kita kembalikan ke hilir sungai. Mungkin ya. Ya Pak, mungkin ini kan untuk proses pembersihan sendiri nanti kan targetnya kan 2 minggu sendiri Pak ya. Nah ini nanti untuk tempat-tempat lain apakah juga ada pembersihan lagi Pak selain di pesantren ini? Di Kabupaten Tamiang sendiri, Aceh Tamiang, ada banyak tempat yang terdapat tumpukan kayu. Kami kemarin mendapat 6 titik. Namun dari 6 titik itu sudah kita survei 3 yang akan menjadi prioritas. Kemarin terakhir kami survei ke Lubuk Sidup, areanya lebih kurang 1 hektar. Kemudian di dekat jembatan itu lebih kurang 1 hektar juga. Namun yang paling urgen dan prioritas kita kerjaan dulu yang ada di pesantren Muklisin ini. Setelah ini kita akan pindah ke Kuala Simpang, kemudian ke Lubuk Sidup. Ya. Mungkin untuk yang terakhir Pak, ini kan masih banyak di Aceh Tamiang ini ada akses terputus mungkin Pak ya, seperti jembatan dan juga jalan. Nah ini pengarahan seperti apa nih Pak arahannya? Sesuai dengan perintah dari pimpinan kita bahwa akses yang terputus ya, terutama yang mendukung jalur logistik harus segera kita sambungkan. Di antaranya kemarin kita di Lubuk Sidup kita buka akses jalan yang mungkin lebih kurang 1,5 kilo sudah dimulai kemarin dengan alat doser dan 2 ekskavator. Kemudian yang lain-lain sejauh ini sudah terhubung. Memang ada yang bentang jembatannya cukup panjang 150 meter, namun ada akses lain yang bisa digunakan. Kemungkinan itu akan dilakukan setelah pasca bencana ini atau menunggu penanganan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Namun jembatan itu sendiri tidak menghalangi untuk distribusi logistik, ada jalur alternatif walaupun mungkin waktu tempuhnya lebih lama. Ya. Siap, makasih banyak Pak Amito untuk informasinya. Ya baik, Sena dan juga pemirsa, memang untuk pemulihan sendiri dari pemerintah memang terus mempercepat proses pemulihan pasca terjadinya bencana. Selain melakukan pembersihan di pesantren Darul Muklisin, memang dari pemerintah setempat juga terus membersihkan fasilitas-fasilitas umum ataupun akses-akses jalan utama, jalan umum, serta fasilitas umum lainnya agar nantinya masyarakat bisa merasakan ataupun dari bantuan sendiri juga untuk nantinya mempermudah masuk ke daerah-daerah yang jalurnya terputus ataupun tertutup longsor serta terdampak banjir bandang pada beberapa waktu yang lalu. Dan untuk pasca banjir memang banyak rumah masyarakat yang hancur ataupun hilang terbawa banjir bandang, dan memang saat ini dari pemerintah setempat ataupun pemerintah juga sudah melakukan pembangunan huntara ataupun hunian sementara di Aceh Tamiang ini. Memang untuk proses pembangunan sendiri sudah memasuki hari ketiga untuk hunian sementara ini yang nantinya dibangun di lahan seluas 5 hektar dan juga nantinya akan dibangun sebanyak 600 hunian sementara untuk para masyarakat yang terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor. Dan untuk hunian sementara ini nantinya akan
ditargetkan rampung 1 hingga 2 minggu nantinya untuk masyarakat bisa menempati hunian sementara. Sementara dari pemerintah Aceh Tamiang juga terus melakukan pendataan ataupun masyarakat bisa melakukan pengaduan jika rumah mereka rusak ataupun terdampak banjir bandang untuk nantinya agar didata oleh pemerintah setempat. Sementara, Siena, untuk informasi pemulihan di Aceh Tamiang, saya kembalikan ke studio. Baik, Alvin Saputra langsung dari Aceh Tamiang, terima kasih. Selalu hati-hati dalam bertugas. Dan pemirsa Breaking News TV One akan segera kembali, tetap bersama kami.